Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan. Di video kemarin kita review tentang toolkit Boss 108 pieces beserta detail-detail dan fungsi kegunaannya. Dan di video kali ini saya akan mereview tentang bor Boss GSB 120. Seperti apa kelengkapan dan fungsi dari bor tersebut. Di depan saya kali ini sudah ada bor Boss GSB 120. Secara bentuk dari case-nya, desain ini sangat cocok untuk di lapangan. Cocok banget untuk kita yang biasa kerja pada posisi outdoor atau biasa kita untuk kerja freelance dibawa-bawa gitu. Di sini sudah ada pegangannya juga, ada kunci atau lock untuk pembuka dan penutup, dan bahan materialnya itu sepertinya ABS ini. ABS, jadi dia sangat kuat, kokoh. Dan di sini ada kaki-kaki dudukan. Ini bisa kalian lihat. Di sini ada kaki dudukannya. Ada 4 kaki dudukan. Jadi ketika bor ini itu posisinya ditaruh seperti ini, di bawah ini aman. Di bawahnya masih aman, jadi tidak langsung menyentuh tanah. Untuk sejauh ini masalah casingnya sangat bagus. Di sini ada engselnya juga. Engselnya ini sudah dipasang mati ya, agar tidak lepas-lepas. Oke, kita baca di sini ada bor tipe GSB 120 Li. Daya baterainya 12 volt, tegangannya 220 sampai dengan 240 volt. Ini untuk chargingnya ya. Chargingnya sekian. Chargingnya 220 sampai dengan 240 volt, discharge-nya 12 volt. DC ya, 12 volt DC. Ini saya dulu beli online. Jadi ini toolkit ini sebenarnya udah lama, udah sekitar 2 bulanan saya memiliki toolkit ini. Cuman karena mau saya review karena waktunya memang belum ada, jadi baru sekarang saya akan mereview bor ini. Untuk bor sendiri itu, bor itu macam-macam, ada GSB, ada GSE, banyak lah rekan-rekan. Cuman saya kurang hafal sih ya, untuk macam-macamnya itu berapa saya kurang paham, kurang hafal. Cuman kalau saya melihat dari fungsi dan kegunaannya, untuk GSB 120 Li ini sudah cukup mumpuni lah untuk kita memudahkan bekerja. Dia ada bornya, ada chargernya dan baterainya. Jadi baterai kita dapat 2 ya, satu yang terpasang, satu yang tidak terpasang. Oke. Sini untuk handle-nya sendiri ini lagi-lagi sangat handy ya, sangat pas. Desainnya juga pas nih, ketika dilipat seperti ini sangat pas dia, nggak lebih nggak kurang. Lebarnya juga pas, posisinya juga pas. Itulah, Boss itu selalu memperhitungkan letak dan fungsi dari apa yang dia buat. Di sini tulisannya Timbul, tulisan mereknya Timbul, lambangnya juga Timbul. Ini sangat cocok lah untuk di outdoor, bahannya pun sangat kuat. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan buka di dalamnya ada apa aja, fungsinya seperti apa. Sebelum kita akan buka, jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe, bunyikan loncengnya supaya kalian bisa selalu terus untuk mendapatkan notifikasi update video-video saya yang lain.
dan komentar yang positif-positif untuk ngebangun channel ini supaya lebih bagus lagi. Mungkin ada saran dari kawan-kawan agar channel ini lebih bisa diterima dan mudah dipahami. Oke, kita akan buka. Wah, ini penutupnya sangat ini sekali ya, sangat locknya itu sangat kuat sekali. Biasanya kan ada tuh case yang ketika kita lock ini dia ada yang ini udah balik, kalau nggak dia sebelah ini mengunci sebelah enggak. Ini sangat-sangat presisi sih menurut saya dan kuat. Oke, kita akan buka. Nah, ini dia GSB 120 Li. Sini ada manual book ya, manual booknya dibungkus sama plastik. Dari dulu manual book ini selalu dibungkus plastik ya, meskipun saya ini punya udah sekitar 2 bulanan, tapi untuk manual book ini saya nggak pernah sembarangan naruh karena ini sangat penting. Ini adalah pedoman kita untuk memakai sebuah alat. Di sini ada manual book untuk chargingnya sendiri, charger ya. Untuk chargernya ada manual booknya juga. Di sini ada kartu garansi. Nah, kartu garansi. Ini service center. Service centernya banyak nih. Ada di Batam, Indonesia, ada di Medan, Batam, di Tanjung Pinang, Pekanbaru. Terus ada di mana nih? Banyak. Indonesia semua ini kayaknya nih. Ya, kartu garansi untuk Indonesia ini kayaknya. Oke. Nah, di sini udah diisi kebetulan sama apa namanya. Nah, ini saya beli di sini di dealernya di Power Tools X5. Kebetulan ini online, udah diisi dengan nama saya. Saya beli pada tanggal 24 bulan 3 2020. Udah 2 bulanan lebih nih. Baru sempat untuk review. Oke, kartu garansi jangan sampai hilang karena ketika ada permasalahan pada mesin bornya, kalian bisa ajukan untuk klaim garansi atau servis di sana. Tergantung dari nanti garansi ini apa aja yang diberikan. Nah, di sini ada persyaratan garansi. Oke. Garansi diberikan selama 12 bulan terhitung dari tanggal pembelian. Jadi ketika kalian mau beli ini, itu dihitung 12 bulan untuk masa garansi alias 1 tahun ya. Lebih dari itu udah tidak terhitung garansi. Kalian ketika mau beli mau ngeklaim garansi ini, kalian harus punya atau menyimpan kartu garansi itu sendiri, kwitansi atau invoice faktur pembeliannya yang asli ya guys. Jadi jangan sampai itu hilang. Selama 1 tahun lah minimal untuk mendapatkan garansi. Lagi-lagi untuk manual book jangan sampai hilang karena ketika kalian pakai tidak sesuai dengan manual book itu nggak mendapatkan garansi. Oke, selebihnya seperti itulah ya. Intinya garansi itu bisa berlaku apabila kesalahan itu pada mesin itu sendiri, jadi nggak dibuat-buat oleh kalian. Oke, menurut saya untuk kartu garansi sudah cukup. Ini untuk manual book charging. Ini cara chargingnya. Jadi dia model docking ya, duduk masukkan baterai itu. Di sini ada baterai, terus dudukan sama lampu indikator charge dan discharge. Oke, untuk manual tentang pengecasan mungkin menurut saya sudah ya. Nah, di sini udah jelas nih. Ketika kalian charging dia akan kedip, tapi ketika baterai itu penuh dia akan standby, nggak ngebling lagi. Untuk charging ya cocok, yang penting tegangan itu tetap sama 220 sampai dengan 240 volt AC. Oke. Ini dia manual book dari penggunaan itu sendiri dan spek.
Ini lebih ke spek sih sebenarnya. Oke. Untuk selebihnya kalian bisa mempelajari lagi kalau kalian sudah membeli board ini. Di manual book itu sudah semua tertera lengkap. Dari bahasa pun, dari bahasa Indonesia maupun bahasa asing udah lengkap ada di sini semua. Menurut saya udah cukup untuk manualnya. Kita taruh dulu. Ini dia. Board GSB 120 Li. Pertama kita dapat charging atau chargernya. Ini materialnya ABS bro, ABS. Ini sangat solid juga nih materialnya. Ada mereknya Bose yang asli. Di sini ada lampu indikator untuk discharge dan chargingnya. Ini ada serial numbernya. Oke. Untuk charging pada umumnya ya. Di sini ada kepala chargernya. Kepala chargernya bisa kalian lihat ya di sini itu input 220 sampai 240 volt, frekuensi 50 sampai 60 Hz dengan daya 16 watt. Outputnya 10,8 sampai dengan 12 volt DC. Arusnya 1 ampere. Oke, jadi chargernya ini harus yang bawaan ya, jangan sampai kalian dikanibal. Biasanya rekan-rekan tuh ada juga yang menganibal chargernya, ini enggak charger bawaan Bose tapi ininya masuk dockingnya, enggak boleh. Itu penggunaan yang salah karena nanti bisa merusak baterai itu sendiri. Oke, untuk chargernya udah cukup. Kita akan letakkan dulu. Di sini ada baterai. Ini baterai spare. Jadi kita dapat 2 baterai, satu baterai yang ada di toolboxnya, satu yang terpasang di board itu sendiri. Oke. Baterai ini bentuknya sangat ini ya, bagus ya. Enggak begitu berat juga karena ini cuma 12 volt. Di sini 12 volt dan 1,5 Ah. Dia memiliki kapasitas tegangan 12 volt DC. Oke. Ya, ini rekan-rekan kalau bisa setelah memakai baterai ini, kalau bisa yang perlu dibersihkan adalah ini, bagian ujung-ujungnya ini. Ujung-ujungnya ini harus sering dibersihkan karena ini konektor untuk ke mana? Charger dan untuk ke mesin itu sendiri. Jadi ini harus rekan-rekan biasa bersihkan ya, supaya nggak ada timbul karat, korosi dan lain sebagainya. Karena itu mempengaruhi juga untuk kelancaran charging dan discharge-nya. Oke, baterai. Dan yang terakhir adalah unit itu sendiri. Bose GSB 120 Li. Dari segi bentuknya ini sangat kokoh, lumayan juga, nggak terlalu berat tapi lumayan lah. Ini saya suka nih ya. Di sini tuh karetnya itu sangat-sangat solid, jadi nggak akan lepas, nggak akan kegeser. Ini sangat-sangat solid dan nggak sakit ya ketika kalian pegang. Ini sangat-sangat bagus sih menurut saya materialnya. Kalau bor-bor yang lain kan ada tuh bor-bor yang biasa ya, itu ininya atom semua, jadi karet plastik semua. Ketika kita pakai gini terus tangan berkeringat dan debu dan sebagainya bisa meleset. Dan ini menurut saya enggak, karena di sini karet, bener-bener karet ini. Ini bisa kalian lihat nih karet nih. Jadi nggak akan meleset ketika kalian memakai board ini sendiri. Terus ini ada tombol switch-nya. Di sini udah variabel ya. Jadi ketika kalian tekan, ini menentukan kecepatannya. Jadi ada variabel speed-nya. Tombol switch atau reverse forward-nya, ini forward, ini reverse-nya. Jadi putarannya itu yang kalau ini untuk mengendorkan atau
putaran sebaliknya, berbalik. Kalau ini putaran forward atau maju. Oke, jadi kalau kita mau membuka baterai di sini tuh ada semacam apa ya, dratnya gitu kan. Ini kita tekan, terus kita tarik. Nah, itu dia. Ada penguncinya di sini. Untuk dalamnya sendiri, ini juga jangan lupa dibersihkan ya. Jadi harus bersih dari debu supaya tidak mengganggu konektor baterai dan mesin itu sendiri. Oke, masukannya juga cukup mudah, tinggal paskan dengan ini, terus kita paskan gini, tinggal kita tekan. Nah, kalau dia udah bunyi gitu berarti udah terkunci, kelok, bisa kita gunakan, jadi nggak jatuh. Cuman pada biasanya itu bor-bor itu kan baterainya besar, ada yang baterainya itu apa namanya, persegi di sini di bawahnya, jadi bisa didudukin gini. Nah, kalau borbos ini dia nggak bisa didudukin seperti itu, dia memiliki keunikan sendiri yaitu lurus. Tapi kita bisa, kalau misal kalian punya kantong bag untuk apa namanya, bekerja gitu, ini bisa ditaruh seperti ini. Dia nggak punya, biasanya juga ada penjepit ya kan. Kalau bor-bor lain tuh, merek-merek yang lain tuh ada penjepit, di sini tidak ada. Cuman ya untuk bor elektrik, bor seperti ini udah, menurut saya udah bagus lah. Oke, untuk spesifikasi dari case-nya udah seperti itu. Baterai, tempat baterai, switch-nya, ini pengaturan torsi. Torsinya itu ada dari 1 sampai dengan torsi 20. Ini sesuai dengan fungsinya ya. Jadi ketika kalian penyekrupan, jangan kalian kasih torsi 20, hancur nanti itu tembok atau skrupnya. Nah, ini untuk giginya ya. Kalau kita main motor itu kan biasa kalian tahu motor kopling. Jadi di sini tuh ada gigi 1 dan gigi 2. Ya tahu lah, kalau gigi 1 itu biasanya dia itu tenaganya kencang, atau apa ya, putarannya RPM-nya itu kencang, tapi ininya tidak ada, torsinya tidak ada, atau apa ya, apa kita biasa bilangnya, intinya kekuatannya lah kurang. Dia cuma kecepatannya aja 1 itu, putaran atau gas kalau di motor. Kalau 2 itu kecepatannya agak melambat, cuman powernya ada. Tuh, ini semacam gigi kopling kalau di motor, atau gasnya lah ibaratnya. Kalau ini torsinya, ini ada 3 mode. 1 mode penyekrupan, 2 pengeboran, dan ini drill atau hammer drill ya, gambar palu ini. Next kita akan coba untuk mengetes bor ini ya kan, bagaimana dia dengan mode-mode ini. Untuk sementara kita review dulu. Di sini ada mode bor, ada mode baut atau penyekrupan, ada mode hammer drill, torsi. Terus di sini ada open dan close. Sini auto lock, jadi kalau kalian mau ngebuka bor itu kita bisa putar reverse, terus kita kendorin dengan menahan ininya ditahan nih, yang sebelah sini ditahan, terus kita kendori. Nah, ini udah sangat-sangat kendor. Kita mau ngencangi, kita udah masukkan mata itu, mata bor, mata baut dan lain sebagainya, kita udah masukkan ke sini. Presisikan dengan tengahnya, di sini di dalamnya tuh ada, presisikan, terus ini pegang, putaran motornya forward ke depan, terus bisa ditekan ininya, terus kita tekan switchnya. Dia mengunci benda yang ada di tengah gitu. Kita kembalikan ke buka, dan di sini itu mode putarannya bisa ditaruh tengah. Ini kalau di tengah seperti ini, dia di tengah sejajar, ini nggak akan bisa ditekan switchnya.
dia ngelock, safety-nya di situ. Jadi ngelock, ini nggak bisa diputar, nggak bisa ditekan. Kalau udah masuk, nah ini baru bisa ditekan, lampunya menyala. Kalau gini lampunya akan mati, switch-nya nggak bisa ditekan. Oke, dan jangan lupa untuk membersihkan ini, jangan sampai debu masuk karena bisa mengganggu karbon brush. Jadi karbon brushnya cepat panas dan habis, nanti dibersihkan saja pakai kuas, jangan pakai air. Dan ini dari switch-nya juga bisa kalian lihat ya, putarannya pasti berbeda. Nah ini kecil, kalau kita mainkan variabelnya ini di pelan, di sedang, dan kita mainkan bisa dikencang. Nah, ini pada dasarnya bor lah, cuman nggak semua bor juga yang ada seperti itu. Oke, selebihnya seperti itu rekan-rekan. Untuk bor Bosch GSB 120 Li, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan bisa ajukan di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat. Untuk lebih detailnya lagi kalian bisa mengunjungi websitenya Bosch biar lebih tahu bagaimana bor tersebut, dan banyak macam dari bor yang diproduksi oleh Bosch itu sendiri. Cuman untuk rekomendasi saya untuk kalian yang hobi otak-atik di rumah atau untuk toolkit rumahan, bor GSB 120 Li ini udah sangat kompatibel, udah sangat cocok untuk kalian. Dan di sini udah ada 3 mode juga, jadi kita bisa aplikasikan di berbagai medan yang kita butuhkan. Oke, sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.